Dah. Nah, oke. Halo gengs, balik lagi dengan kami bertiga, Far. Kembali Kali ini bertiga. agak berbeda nih, via handphone ya, via daring. Daring. Karena kita Dari tahu kondisi sekarang lagi memburuk lagi, jadi kami juga mengantisipasi untuk kesehatan diri sendiri dan keluarga tentunya. Ya, Warga betul. nomor Itu satu. paling utama. Ya, jadi kami memutuskan untuk bikin video lewat daring kayak gini. Nah, oke, jadi sekarang udah full nih kita bertiga nih. Aditya udah bisa ngumpul lagi. Welcome back. Gue udah Welcome balik back. lagi. Kemarin Welcome back. ambruk. Kacang lah. Penyakit Udah gatal bocah juga. sebenarnya. Sedikit bocah. Iya. Udah gatal juga ya kayaknya ya. Udah gatel. Oke, Pengen gabung. nah langsung aja kali ya. Ya, boleh. Nah, oke, jadi di video sekarang ini kami Far mau bahas Euro lagi tetap. Cuma preview dibuat di 8 besar. Ya, Iya. karena preview kami sebelumnya busuk sekali ya. Iya. Hampir nggak ada yang bener, gila sih. Iya. Sebenarnya emang Gila. Euro ini tuh banyak anomalinya. Tidak terduga. Iya. Nah, kalau yang kita bisa sebutin aja deh 8 besar. Lu kali yo, Aditya. Ya. Jadi 8 besar banyak negara-negara yang tidak terduga, yang diduganya nggak bakal lolos, bisa lolos gitu dari 16 besar. Bahkan dari grup aja harusnya nggak lolos, tapi malah lolos lagi gitu. Masih bisa lolos terus. Masih bisa Langsung lolos aja ya, terus. ada 3 negara, 4 lah, yang ekspektasinya emang tinggi lah, udah pasti yakin bisa nembus 16 besar. Yaitu Belgia, Italia, Spanyol, Inggris. Ekspektasi mereka tuh udah besar tuh ke mereka tuh. Jadi normal lah mereka lolos lah. Normal. Nah, ada 4 negara lagi nih yang tidak disangka-sangka, bahkan jadi giant killer, pembunuh raksasa. Swiss, Ukraina, Ceko, dan Denmark. Nggak kebayang kan di awal Euro 4 negara itu yang Malah masuk ke 8 lolos. besar. Iya, bakal lolos 16 besar aja gue udah nggak yakin gitu. Sampai 8 besar. Langsung aja nih, ada 4 pertandingan berarti ya. Yang pertama Belgia, Italia. Nah, ini big match, super. Yang kedua itu Swiss lawan Spanyol. Yang ketiga Ukraina lawan Inggris. Yang keempat, yang terakhir Ceko lawan Denmark. Nah, itu 4 pertandingan di 8 besar. Seperti itu. Nanti kita bahas aja masing-masing pertandingan, kansnya siapa yang lebih besar, terus ya peluangnya yang mana yang lebih besar lah. Kira-kira pemain yang akan menjadi kunci kemenangan masing-masing tim siapa? Seperti itu. Ya. Karena banyak kejutan, apakah bakal kejutan lagi nih sampai ke final? Entahlah. Kita hanya bisa preview, prediksi aja ya. Ya. Ngomong-ngomong prediksi sederhana lah. Ngomong-ngomong kejutan, Turki paling kampret ya. Nah, Turki. Padahal awal Turki, gue ngira masih kesel gue sama Turki. 0, Cok, poinnya. 0. Gila, busuk banget mainnya, busuk banget. Grup neraka. Masih ingat nggak tweetannya admin Man United Indonesia? Apa ini doang nih grup neraka. Kan habis, grup neraka udah habis. Gak ada sisanya. Dan ternyata nerakanya tuh pas setelah penyisian grup. betul. Habis ternyata di grup neraka sama Hungaria pun terseok-seok. Nah, itu makanya dia yang gue kaget. Setuju. Oke, langsung aja kita ya. Ke pertama mungkin bisa Ceko Denmark aja deh dulu.
Boleh. Gimana, Siapa yang mau Pik? mulai? Ya, menurut Nah. lu, Pik? Ceko Denmark kalau kalau gua ini kan pasti prediksi masing-masing kita kan. Ya nggak apa. Pandangan masing-masing nih. Kalau gua rada bias ya. Biasanya gua lebih ke prihatin. Jadi gue berharap, gue ngarep bukan melihat pertandingan, jadi ya gue ngarep Denmark yang lolos. Ya. Faktor di luar Karena lapangan. Faktor di luar lapangan. Faktor kemanusiaan. Iya, faktor kemanusiaan. Walaupun dari awal gue pengennya Ceko selalu lolos, tapi pas ketemu Denmark aduh Denmark aja lah yang lolos gitu. Ini ya, tapi untuk Denmark Ceko ya. Kalau dari gue pribadi, ditambah gue ngelihat siapa tuh pemain yang waktu itu gue lihat di YouTube yang hojebejek itu, pemain Tottenham, Pierre Fiber. Beneran gacor ternyata. Iya gacor. Banyak yang gacor. Jadi apa? Walaupun gue rada prihatin gitu sama Denmark, jadinya berharap Denmark yang lolos, tapi ngelihat makin kesini malah makin solid, gue malah jadi ya udah Denmark sih solidnya, karena solidnya itu. Ya. Ada ini juga ya, mereka tertrigger juga kemanusiaannya demi Eriksen guys, Ya, benar. Jadi selesai ya. Buset, naik loh dari pertandingan pertama, naik terus loh itu ininya. Apa performanya? Grafik performanya bagus. Performanya naik terus. Next. Kalau gue Denmark berarti. Dari gue Denmark berarti. Lanjut nih, siapa? Gue apa lu, Yo? Riola. Gua Ceko Denmark. Tapi bener sih, bener kata lu, Pik. Kalau misalkan ngelihat dari sisi kemanusiaan jelas memang ngedukungnya Denmark. Tapi memang kalau secara permainan menurut gue imbang sih ini. Imbang. Karena grafiknya sama-sama naik nih Denmark sama Ceko dari awal. Yes, betul. Bener kan, apalagi si Patrick Schick tiba-tiba muncul lagi kan namanya. Itu bisa tiba-tiba gitu loh, bingung juga. Gacor banget cuy. Makanya tapi kalau misalkan dari segala lini, menurut gue Denmark masih di atas Ceko sedikit menurut gue. Kalau secara komposisi pemain ya. Iya, mungkin kalau iya sih, kalau gue juga lebih ke Denmark sedikit sih ya, 51% ke Denmark, 49 ke Ceko lah. 51. Tipis banget, bro. Tipis. Karena menurut gue emang imbang ini. Sama-sama bagus lah. Bagus. Ini pertandingan yang bisa bikin deg-degan ya. Karena kita nggak ngelihat jomplang gitu. Nggak jomplang, betul. Benar. Betul. Itu nih, menurut kalau gue 51% Denmark, 49 ke Ceko gue. Nah, kalau lu, Yo? Nah, sekarang gue ya. Jawaban kita berarti bertiga sama nih. Alasan gue, gue kemanusiaan gue singkirkan dulu. Waduh. Gue singkirkan. Aduh. Maksudnya secara kolektivitas itu Denmark itu ngeri di pertandingan yang terakhir itu. Ya. Benar, setuju gue. Cuma pertandingan pertama doang. Yang pertama doang ya. Mungkin karena stok terapi dari Eriksen yang tiba-tiba jatuh itu ya. Di pertandingan terakhir tuh yang lu postingnya apa tuh, Fik? Yang nomor 14 itu siapa namanya? Gue sampai lupa. Itu emang gokil bener sih. 14 yang pemain muda. 14 yang pemain muda. Sampdoria. Emang itu Sampdoria, gue lihat emang wah gokil beneran itu. Ya jadi kan, gue nggak tahu loh itu siapa bener. Ini sama juga nggak tahu, dan ternyata di Twitter pun diomongin. Nggak cuma kita yang merasa dia itu beda nih. Dan ditambah juga, maksudnya benar kata si Rio juga,
secara komposisi pemain lebih lengkap dari kiper, Kasper Schmeichel belakang, tengah, sampai ke penyerang. Walaupun penyerangnya mungkin nggak segacor Patrick Schick itu ya. Kalau Patrick Schick emang gua akui ngeri banget sih. Di Euro ini udah 4 ya, 3 atau 4 ya. Kalau nggak 4 Kalau nggak salah memang. sih. Iya antara itu deh. 2 soalnya. Iya, nah itu. Jadi sama-sama kuda hitam, tidak dijagokan. Kalau Denmark mungkin masih bisa lolos ya di grup. Masih ada yang ini. Cuma kalau Ceko itu mungkin kita juga ada underestimate dari awal kan. Iya. Ternyata dia lolos. Iya. Dia Ternyata malah lolos. Juara 3 kan, juara 3 terbaik. Juara 3 terbaik, iya. Lolos. Iya, dia juara 3 benar. Ngalahin Belanda. Oh gila. Ngalahin Belanda kan? Belanda ya. Nah, itu yang ngalahin Belanda itu tuh juga. Oh iya. Itu ngeri tuh. Waduh, gokil. Habis Belanda. Ya sama jadinya kita bertiga menjagokan Denmark. Untuk presentasenya ya 5-5-4-5 lah gue lah. Asik. Kalau gue pakai presentasi berarti gue belum nih. Gue 70-30 lah. Waduh. Oh, gila. Ini pernyataan ini. 70-30 gue. Berarti kita kalau bertiga menang, sama ya. Kalau menang itu berarti bisa skor 3-1 atau 2-0 gitu. Ya, gue juga feelingnya skornya gede nih. Iya. Skornya gede. Entah balas-balesan atau gimana. Soalnya satu pertandingan terakhir 2 tim ini gede semua golnya. Ya pemain-pemain kuncinya tadi lah ya. Schick, terus banyak di Denmark juga yang nomor 14 itu siapa itu lupa lagi. Iya, ada nomor 14 lah kita sebut lah, si nomor 14. Terus yang belakangnya Mahle itu ya kalau nggak salah ya. Atau siapa sih lupa gue backnya itu. Gue nggak hapal pemainnya. Iya, gue juga ada lupa. Nanti deh kita perbaiki. Baik, itu udah ada ruang kosong di Euro nanti buat si Rio search. Nomor 14 tolong dimasukkan gambarnya Bapak Rio. Ya langsung dirasakan. Ntar gue juga nambah ini buat tambah-tambahan yang tadi itu. Yang kedua Spanyol. Di belakang. Spanyol Swiss. Oh, Spanyol dulu. Spanyol Swiss dulu ya. Bawah dulu berarti ya. Ya, Spanyol Swiss. Siapa yang mulai? Rio turun ya, bawah. Ya. Aduh, ini sama-sama determinasinya sama-sama mantap sih. Gila. Apalagi Spanyol ya, terutama Spanyol di pertandingan terakhir. Gila, coy. Mantap. Spanyol terakhir lawan apa sih? Lupa gue. Kemarin itu lawan ini Kroasia. 5-3. Oh iya, Kroasia. Ya. Oh iya. Tapi, kalau kemarin ya menurut gue Kroasia udah selain kena mental juga karena udah capek sih. Udah habis. Iya, staminanya. Terus itu juga gila sih Pedri sama Ferran Torres. Iya kan? Jalan dua banget pemuda sih. Itu ngeri banget itu. Aspilicuetanya juga overlap. Itu memenuhi keinginan para para pendukung Spanyol cuy. Aspilicueta ya memang harusnya kayak begitu udah. Iya. Makanya mantap sih kemarin tuh. Tapi kalau misalkan dilihat dari daya juang sama-sama sih nih bisa sama-sama comeback Swiss Spanyol nih. Apalagi kemarin kan si Swiss nyingkirin Prancis loh. Prancis. Itu favorit nomor 1 kayaknya di itu Prancis. Itu Prancis nggak jelek mainnya, beneran deh. Prancis nggak jelek. Kurang beruntung. Iya, benar. Gila masalahnya banget itu. Anjir. Ketinggalan duluan, coy. Iya, 3-1 awalnya tuh. Iya. Bisa disamain. Namun mungkin si Mbappe-nya juga mungkin kan ini ya
kena beban mental juga sih. Dia penendang terakhir kan? Lagian iya, Terakhir. menurut gua pemain muda gitu harusnya nggak dikasih terakhir ya. Karena Iya. mudah banget cuy buat dikasih beban kayak begitu, terlalu mudah sih masih. Walaupun terakhir lu udah kayak digadang-gadang, iya. Udah Griezmann. digadang-gadang sebagai pemain bintang istilahnya. Cuma tetap aja Iya. masih 20 tahunan, kesian banget cuy. Makanya mungkin karena kebentur beban juga dia terakhir. Kalau ya dia pasti mikir lah, anjir kalau gue ini nggak ngejebolin, lepas ini. Bener aja. Bener. Iya. Terus juga kalau Swiss juga, wah gila, determinasinya mantap banget. Terutama ini ya, Xhaka tuh tengahnya. Biasa. Kok dia bisa bagus di situ ya? Habis minum Coca-Cola langsung menang. Karena memang habis minum Coca-Cola. Iya, dia minum Coca-Cola beneran kan? Iya. Ketahuan fotonya ada. Makanya CR kalah tuh, nyingkirin Coca-Cola. Kalau Xhaka memang di timnas jago, Bro. Iya. Dari tahun kemarin juga yang Piala Dunia. Iya. Makanya setelah itu Arsenal ngelirik. Oh, justru karena ini ya dia ngelirik Xhaka tuh ya. Nah, kalau misalkan prediksi ya, aduh ini tapi gue lebih megang Swiss sih daripada Spanyol. Waduh. Statement ini. Statement. Kalau ini gue Swiss ke Swiss 55% gue. Spanyol 45. Karena gue ngarepnya Spanyol Swiss nih bisa sampai final kalau gue. Iya. Karena kan nanti ketemunya potnya si ini kan, si Belgia, Italia itu. Iya. Jauh banget cuy. Berat ya, terjal. Tapi nggak apa-apa, itu lu lah ya. Iya. Nah, kalau gue sih itu. Oke, siapa nih? Gue berarti. Tio lah. Aku sih jelas tim yang merah, dua-duanya merah sih, sama-sama merah sama putih kan bajunya juga. Spanyol di match D1 dan match D2 itu cuma bisa golin satu doang. Satu gol doang. Waktu lawan itu yang pertama itu, wah lupa lagi gue. Yang kedua lawan Denmark kan 0-0 kan. Itu cuma bisa bikin satu gol. Nah, di match day ketiga, di pertandingan terakhir di grup, mereka ngejebolin 5 gol. Ya? 5-0 kan? Emang iya? Emang iya? Habis itu 5-0? Iya, pokoknya 2 kali berturut-turut dia 5 gol. Nah, yang kemarin 16 besar dia juga 5 gol, 5-3 kan. Jadi Spanyol yang dianggap nggak punya striker lah, sampai Morata dibully habis-habisan, keluarganya mau dibunuh. Itu gila menurut gue sih, berlebihan itu. Berlebihan, jelas. Berlebihan. Jadi walaupun gimana pun Morata tuh karirnya melebihi dari striker-striker yang lain, karir dia loh. Madrid, Juve. Jadi jangan sembarangan juga lah gitulah. Jangan sampai terlalu parah gitulah. Fansnya juga. Nah, emang bener Swiss juga nggak bisa dianggap remeh gitu. Gue aja kaget. Gue nggak nonton yang lawan Prancis. Cuma gue nggak percaya pas ngelihat skornya bisa begitu. Makanya 3 sama loh gitu loh. Prancis kejebolan 3, bayangin. Backnya itu bagus, tengahnya itu ngeri. Depannya itu tajam bener. Di klub. Gila. Di klub. Tapi bisa kejebolan 3 sama Swiss. Yang penyerangnya aja gue nggak tahu siapa. Duh, gue pengen sambil browsing rasanya. Penyerangnya siapa sih? Nah, itu makanya. Penyerangnya aja gue nggak tahu kan. Jadinya, ya secara kolektivitas memang bagus sih Swiss sih. Dia bisa selamat dari grupnya juga. Posisi 3 juga dia kan ya? Kalau nggak salah, tapi kalau salah dikoreksi aja ya. Nah, kalau gitu gue sih tetap aja ngunggulin Spanyol jauh lah. Kalau gue ya. Di atas kertas, lebih lengkap. Asalkan
tengahnya sih, tengah atau sayapnya yang kayak kemarin tuh Dani Olmo, terus Ferran Torres, Pedri. Pedri itu ngeri banget di babak kedua. Ya. Dia yang ngebuka serangan, bisa sampai nusuk ke tengah. Kalau mereka dari awal udah on fire, kayaknya Swiss abis sih. Cuma backnya juga lawak sih Spanyol sih. Menurut gue backnya lawak juga sih. Back sama kipernya gitu kadang-kadang ya. Walaupun tapi di babak kedua bagus bener tuh. Si Unai Simon iya. Ya, Si Unai Simon itu iya. Itu kaget juga gue, anjir bagus bener. Itu babak pertama kenapa? Nggak tahu dah. Mungkin lapangannya grunjul kali atau apa. Kena kaki dia doang dikit itu. Jadi ya gitu di atas kertas. Iya gitu langsung gue aja. Jadi gue tetap mengunggulkan Spanyol secara komposisi pemain. Terus ya itu tadi syaratnya. Kalau pada on fire dari awal tuh pemain-pemain mudanya ngeri dah. Terus Morata juga gue sih berharap banget dia bisa ngegolin lagi biar membungkam para haters itu tuh. Sama kayak Harry Kane juga bisa ngegolin yang banyak. Jadi gue pegang Spanyol. Bukan pegang sih, prediksi Spanyol yang bakal menang 60-40 lah. Lumayan besar. Mantap. Lanjut, Vic. Lagi doain Morata, tiba-tiba doain Harry Kane juga. Bener-bener. Iya, Harry Kane. Berarti udah ketahuan kan gua. Coming home. Lion. Kampret banget. Kalau gua ini sih Spanyol gua. Yes. Karena menurut gua Swiss udah habis ininya. Kartu beruntungnya udah selesai udah. Karena Dewi Fortunanya udah terbang. Karena gimana juga gua kemarin ngeliat main Spanyol stabil sih. Walaupun ketinggalan stabil banget itu. Si pelatihnya Enrique bisa bikin pemain kayak stabil gitu, nggak ngerti gue. Beda banget kayak kemarin apa tuh Jerman tinggalan 1 panik loh. Iya, Jerman padahal susah kelas Jerman langsung. Iya, padahal kelas Jerman loh. Jerman aja panik, tapi gue ngelihat Spanyol tuh kayak masih bisa main aja, masih bisa biasa aja gitu. Jadi kayaknya Spanyol sih gue. Spanyol sama Swiss. Gua menurut gue sih itu 90 sama 10% aja udah. Iya. Enggak, buat gue ya. Itu emang jomplang sih secara kualitas pemain. Buat gue jomplang. Buat gue di pertandingan ini dia bakal jomplang sih. Swissnya udah habis itu buat melawan Perancis gitu. Udah habis. Sip. Berarti berbeda-beda. Ada yang beda, ada yang sama. Ya. Dia ngarepin nyampe final sih. Kasian langsung juga dilibas sih. Duluan ya. Lanjut. Berarti Ukraina Inggris dulu. Berarti gua nih yang mulai nih. Iya. Baju gua kuning. Bukan berarti gua pendukung Ukraina ya. Gue ini diehard fans-nya Liga Inggris. Tapi kalau negara, gue rada-rada apa ya? Was-was lah. Mau sehebat apapun pemainnya, was-was gue. Mau lu isi jejelin bintang-bintang juga, was-was tetap kalau Inggris. Ada aja gitu, kenanya aja. Nggak tahu dah. Kemarin bisa ngelawatin Jerman nih. Gue takutnya kesandung Ukraina. Atau nanti kesandung antara Ceko sama Denmark juga. Nggak tahu, gue juga kadang suka mikir kayak gitu kalau Inggris. Tapi ini gue tetap bukan realistis ya, tetap percaya Inggris bisa menang. Tetap optimis gue. Asal komposisi pemainnya bener. Makanya ya normal-normal aja gitu, apa nggak aneh-aneh. Nggak aneh-aneh si Southgate-nya gitu. Gue tuh ngobrol sama siapa ya, masih Agung Prasetyo itu. Dia juga ngomong kan, ini Southgate kok nurunin pemain kayaknya suka aneh-aneh mulu gitu. Dan gue juga bingung gitu, apa ini janjian taktik biar bikin pelatih lain bingung ya, lawannya gimana gitu.
Tapi emang karena kebanyakan ini sih, kebanyakan tadi gue udah ngobrol sama Sepik juga bentar, kebanyakan di satu posisi itu banyak banget gitu. Iya. Jadi mau ngorbanin siapa, tapi yang dikorbanin juga bagus gitu. Ini bagus, Iya. ini bagus. Secara individu jadi ya. Lu, jadi lu kayak apa bilang Jack Grealish nggak dipakai atau Sancho nggak dipakai, tapi lu pikirin aja itu mau ngeganti siapa gitu. Nah itu makanya. Ada. Kan formasi yang sering dipakai kan penyerangnya itu Bukayo Saka, terus Sterling sama Ken kan itu kan. Sama Ken. Ya itu. Terus tengahnya Philip sama Rice ya. Bukan Rice ya. Bener kan Rice Gue ya? nggak tahu sih. Gue nggak tahu sih itu Rice posisinya apa. Gue nggak tahu sih itu. Jadi di tengah dia sama Phillips dia. Berdua itu ya? Terus kalau back biasanya 3-5-2 kan Inggris biasanya. Kemarin main 3-5-2 selawan Jerman. Backnya 3-5-2. Nah itu asalkan nggak aneh-aneh banget lah gitu. Makanya sesuai posisinya. Terus kayak pemain-pemain kayak Grealish mungkin dimasukin babak kedua bisa ngebongkar. Yang ada meme-nya itu kayak kalau Grealish masuk udah kayak apa lah gitu. Itu bisa menang lah. Tapi ketat sih. Soalnya gini, gue juga nonton previewnya highlight-nya Ukraina lawan Swedia. Wah, ngeri asli. Mainnya kayaknya cepet gitu. Terus positioning-nya juga bagus bener. Pemain-pemainnya. Dua-duanya sih Denmark juga bagus kemarin. Cuma emang karena pas Zinchenko itu aja nggak ada yang jaga, bener-bener nggak ada yang jaga itu. Langsung ditendang dari samping kan. Wah, habis sudah. Makanya gue, tapi tetap aja sih gue secara pemain depan, belakang, back, kiper Inggris lebih lengkap. Tinggal gimana taktik kedua pelatih nih, Southgate sama Shevchenko. Kalau nggak salah mereka berdua pernah ketemu juga sebagai pemain tuh. Inggris lawan Ukraina kan di Euro juga. Nah sekarang dua-duanya jadi pelatih negaranya masing-masing. Wah, Inggris 52-48, anjir, nanggung bener ya. Enggak, udah 55-45 tapi kecil gitu, optimisnya 55-45 lah, 55-45. Nanggung banget 52. Aduh. Nah, lanjut Mik, boleh lo. Gua udah jelas ya. Gua mendukung siapa udah jelas. Pemain favorit gue sepanjang masa, cuy. Tapi emang ya, gue juga senang sama dia. Masa nggak gue dukung. Jadi tapi gue ngedukungnya bukan karena gue suka sama dia doang, bukan. Tapi emang ngeliat main Ukraina tuh nggak main-main, cuy. Nggak kayak lu ngeliat siapa ya yang nggak cocok lolos tuh. Yang nggak ada lagi. Serem-serem semua. Nggak ada yang cocok lolos. Nggak ada. Iya, nggak ada. Iya, nggak ada. Layak semua ini. Portugal. Gue tetap bilang Portugal itu sebenarnya biasa banget mainnya. Buat ya, gue ya. Banyak penalti dia. Nah, jadi nggak kayak Portugal mainnya. Nggak kayak Portugal. Ini gue jelas lebih yakin, lebih jelas lebih tim ya. Gimana ngomongnya? Lebih tim ya. Iya, betul. Jadi dan dengan bagus. Dengan gue yang selalu meremehkan Inggris dari dulu, ya jelas gue dukung Ukraina udah makin mantap lagi. Gue aja yang penggemar Inggris aja meremehkan. Iya. Tapi kemarin gue pas ngomongin pertandingan Inggris kemarin ya, pas Jack Grealish masuk, gila lu kalau dengar penontonnya, atmosfernya berubah cuy. Kayak ada ngarepin, bahkan pas dia berdiri di pinggir lapangan mau masuk, itu penonton udah pada ngejerit. Skill individunya ngeri banget emang. Gila loh. Segitu naikin semangat penonton. Jadi gue juga sih, cuma berat sih ini. Tapi gue dukung Ukraina, tapi kayaknya berat nih pertandingan. Soalnya Inggrisnya nggak bapuk-bapuk banget ternyata. Iya, defense-nya aja nih belum kejebolan sampai sekarang. Iya. 0. Jadi gue kebalikan dari Adityo. Gue dukung Ukraina 55-45. Nggak 52. Enggak. Gue 52,5 lah. Ya, gue 55-45. Iya, lanjut sama-sama.
Eh, Kalau kalau gua kalau misalkan ngelihat Inggris, iya sih solid karena sampai sampai sekarang satu-satunya yang belum kejebolan kan, Iya. Nah, Nol. satu-satunya tim yang masih clean sheet. Tapi juga walaupun walaupun clean sheet bukan 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 berarti nggak ada jeleknya. ya Iya, bukan golnya berarti paling nggak dikit jelek. juga kok. Benar. Iya, kalau kalau misalkan dari gua ya, kalau misalkan dilihat dari jumlah golnya dan nggak kejebolan, menurut gua Inggris mainnya terlalu hati-hati kalau menurut gua, Iya, terutama betul, betul. di babak pertama ya. Betul. Itu udah paling benar tuh tadi ungkapan itu, terlalu Iya. hati-hati udah paling benar dah itu. Iya. Iya, Tengahnya karena aja lama ngasih suplai ke depan. nah, makanya dan mungkin juga itu mungkin juga arahan dari Southgate ya, buat mungkin buat istilahnya nganalisa dulu lah. Hmm. Buat nanti pas di babak kedua baru mungkin si Southgate udah bikin planning. Cuma kan kalau misalkan ini kan udah masuk 8 besar, kalau misalkan mainnya tetap hati-hati banget kayak gitu, agak bahaya juga sih kalau menurut gua. Iya. Terutama kalau misalkan ngelihat Ukraina mainnya militan ya. Iya. Emang iya militan memang. Iya. Ya kan? Eh, Makanya bahaya juga kalau misalkan Inggris nanti masih tetap nerapin main hati-hati duluan. Terus bisa kena kalau di misalkan babak pertama. iya, ya kalau misalkan secara kualitas squad jauh memang Inggris sama Ukraina. Kalau kalau misalkan ditanya ya paling yang pemain yang mahal Zinchenko doang kan, sama mungkin Yarmolenko. beberapa. Hah? Mirancuk bukan itu ya? Bukan Ukraina ya? Yarmolenko. Ya, Ya, itu Yarmolenko dia. juga. Makanya kalau misalkan dilihat dari skuadnya sih jauh sih. Iya, Inggris Makanya itu kalau suka terbang. iya bahaya sih kalau misalkan gini terus. Kemarin Pickford yang main ya kipernya ya. Pickford ya. Nggak ada lagi. Ramsdale kan palingan. Si Dean Henderson cedera udah pulang dia. Oh dia oh iya. Iya cedera. Pemain MU kan yang banyak yang cedera tuh. Gak jadi main. Oh. Pantesan. Iya, dia nggak. Kiper utamanya sih Bang Pickford sih, tapi kan sering rotasi juga sama Dean Henderson. Nah makanya kalau gue iya sih lebih ke Inggris ya 5-5 5-5-4-5 lah gue. Tapi tipis ya. tapi kalau gue harusnya nanti nih si Southgate pas lawan Ukraina nanti udah langsung nurunin yang gacor-gacor kayak kemarin si Grealish kan baru dimasukin babak kedua tuh. Ini menurut gue nanti di 8 besar ini udah harus main dari awal sih. Iya. Macam-macam Grealish. Terus gue juga orientasinya menyerang. Iya. Gue juga agak heran si Sancho belum dapat menit main. Belum dia, cuma kemarin doang berapa menit? 6 menit atau berapa? Padahal dia salah satu pemain terbaik. Ya apa? Dia posisinya juga ini sih agak susah ngedongkrak si Saka sama Sterling. Sterling ya, dia kiri kanan. Iya. Kalau misalkan ngelihat dari performa dari ini ya, dari penyisihan. Iya. Mereka stabil sih, nggak ada masalah gitu maksudnya. Iya. Oke-oke aja gitu. Tapi emang ini nggak tahu benar atau enggak ya. Jadi kayak ada gini nih. Mereka itu lebih mengutamakan pemain Inggris yang main di Premier League.
Nggak tahu bener atau enggak sih, nggak tahu bener atau enggak. Ini ada rumor kayak gitu. Oh. Kan skuad Inggris semuanya pemain dari Premier League kecuali satu, Sancho doang. Oh iya ya? Siapa lagi? Nggak ada. Tapi memang biasanya begitu. Yo, dari dulu kan. Pemain Inggris Iya, selalu ada dari rumor. Inggris semua. Jatuh lagi apa gue? Kejadian. Gitar. Lanjut. Belum itu. Udah selesai. Tadi Ukraina Rio, dulu. Oh, Rio. Masih belum dia. Udah sih kalau gue paling itu aja sih kalau gue harusnya si Southgate ini udah mesti ya, nurunin dari menit awal. Betul. Lebih menyerang lah intinya lah. Iya. Nggak usah terlalu hati-hati lagi gitu. Yang bener-bener mantepnya harusnya udah diturunin dari awal nanti. Iya. Inggris tuh bermain terbuka harusnya bisa loh, skuadnya loh. Bisa nahan gitu. Tapi mereka takut bermain terbuka. Ya, itu dia. Mungkin juga takut ini ya, takut kebanting counter cepet ya, karena tahu sendiri kan si dua center back kan termasuk bukan yang punya ini kan lari cepet kan. Iya, lebih ke mainin bola jago mainin bola gitu, bukan yang lari apalagi cepat. Maguire. Iya, dia lebih jago ngalirin bola lah. Sama duel-duel udara. Kalau emang di duel udaranya jago loh. Kalau di counter mah habis udah emang. Ya makanya itu sih kalau gue Inggris lebih ke Inggris emang 5-5-4-5 lah kalau gue. Sip. Jelas nih berarti nih, jelas. Yang ini imbang nih. Dari segala sisi pun gue rasa imbang. Siapa yang duluan? Silakan. Tadi siapa nih? Yang jagoan. Yang jagoan Itali. Ya udah lu, Fik. Lu aja dah. Iya, balik gua lagi. Kok gua lagi sih? Benar deh. Oh iya berarti. Iya benar. Udah nggak apalah, bebas. Udah nggak apa-apa lah, ya udah. Ya lanjut ya. Ya Itali lah ya, jelas ya. Enggak. Gue biasanya nggak bias amat. Iya, emang kualitasnya bagus sih Itali. Pemainnya masih pada stabil pertama. Dan tadi gue baru dapat kabar dari Adityo juga, tadi sempat ngobrol, ternyata De Bruyne cedera. Ada kemungkinan nggak main. Iya, sedangkan Hazard. Iya, sedangkan lu tahu sendiri kemarin pas terakhir lawan Portugal, De Bruyne masuk, selesai Portugal langsung. Iya, ngeri banget itu. Ya kan? Padahal dia masuk dari bangku cadangan kan, padahal. Ya, dia masuk Portugal putus. Bener-bener gila fix. De Bruyne gila. Jadi gue makin pede, semoga dia jangan sembuh dulu sih. Cepat sembuh tapi jangan sembuh dulu, nanti aja gitu. Udah gitu Hazard gue tahu dia cedera, tapi gue nggak tahu sih nanti dia bisa main apa enggak. Jadi belum ada officialnya emang. Walaupun sekarang adanya bisa nutup sih ya, si Torgan itu bener bisa nutup. Tapi dia sayap kiri, dia back sayap kiri ya. cuma ya tetap Itali sih. Itali dalam banget cuy. Even pertandingan kayak kemarin, Immobile nggak dipaksa dibuat istirahat, akhirnya pakai Belotti dan dalam banget skuadnya. Gue nyampe mantep banget ini Itali, mantep banget cuy. Ya, Ukraina dan Itali final. Tapi untuk persentasenya tadi menang apa enggak, gue bikin persentase terketat bukan karena gue nggak yakin sama Itali, tapi gue yakin pertandingannya seru cuy. Iya, harusnya di atas kertas seru banget ini. Iya, karena harusnya menuhin ekspektasi. Iya, ini bakal cuma ngelihat Itali berusaha bertahan, tiba-tiba counter attack karena Belgia nyerang banget dan Itali terkenal defensore, bertahannya gila. Jadi
ini cakep sih. Gue bakal ngelihat Itali klasik aja gitu rasanya. Itali yang Iya, diserang, ngegolin. Diserang, ngegolin. Kata. Jadi kayak tadi prediksinya 5-5, 5-5-4-5. Ini tipis karena seru aja, bakal seru gitu. Iya. Lanjut. Siapa Siapa? gua? Ya. Iya. Harusnya jadi Berat. bener-bener pertandingan yang oke sih. Apa? Finalnya kecepatan. Ya, Iya. bisa dibilang. Iya, karena tinggal 2 tim ini doang yang menurut gua kualitasnya paling tinggi. Nah, apa? Harusnya sih bisa nyuguhin tontonan kayak Spanyol Kroasia. Oh. Iya. Terus Swiss Prancis. Harusnya bisa nyediain tontonan kayak gitu. Jual beli Harusnya ya. serangan. Harusnya. Ya. Tapi kalau misalkan ngacu ke Sepik, iya sih bener sih. Menurut gua Italia bakalan nunggu sih. Bakalan lebih nunggu buat dapat peluang. Tertek. Ya. Tapi gua nggak tahu ya sayap Italia siapa sih? Chiesa. Terus Ada Chiesa, terus ada Berardi. Chiesa kan apa selalu sampai bunga sih. Chiesa itu jadi pelapisnya Berardi untuk di kanan ya, untuk di kanan. Berardi Berardi di sayap ya. Oh, ada Insigne ya? Sayap. Insigne kiri. Iya, Insigne di kiri. Itu tuh yang kalau diganti kayaknya lumayan jomplang. Yang kiri si Insigne ini. Yang gantinya tuh nggak setara. Kalau Berardi sama Chiesa ini kan beda tipe, tapi kalau misalnya lo pakai Berardi ya berarti lo keeping bolanya bagus. Kalau lo pakai Chiesa berarti lo speednya bagus gitu. Yang Insigne ini nih yang nanti kalau misalnya ada yang ganti itu nggak kuat. Berarti lo bakal ganti formasi. Ya, bener sih. Paling kayak gitu sih, bener sih. Belgia nih bakalan nyerang dari awal sih. Ini baru nanti Italia keuji nih. Bener-bener keuji bagian belakangnya. Ya, oh, iya. Harusnya ya. Ya Allah. Oh iya. By the way, Chiellini cedera. Ada yang cedera ternyata. Iya, Chiellini. Iya, lumayan vital lagi yang cedera. ACRB dong berarti main ya? Emang ACRB udah main dari kemarin. Oh, dari yang kemarin yang 2-1 itu ya? Ratas ini. Agak susah nih buat ngasih prediksinya. Cakep nih. Iya. Final dini. Buat depannya Immobile oke. Belgia Lukaku oke juga. Bukan oke lagi, sangat. Tengah juga sama-sama solid. Walaupun belakangnya juga masih banyak. Iya. Belakangnya juga mau back mau kiper. Iya, sampai kiper pun sama-sama bagus benar. Jadi tapi kalau gue Belgia sih. Kalau gue Belgia. Kalau gue Belgia. Karena ngelihat dari awal sih nggak ada bukan nggak ada istilahnya nggak ada faktor luck-nya. Oh, Belgia ya, nggak ada faktor luck ya. Iya sih, benar juga. Sama sih Italia juga sih nggak ada faktor luck, cuma yang diganti
pas aja tuh kemarin si Mancini. Chiesa kemarin main di babak kedua kan? Emang udah begitu fungsinya. Karena udah capek, nggak ada yang bisa lari lagi, Chiesa nggak mungkin kejar lagi. Itu udah paling benar Chiesa dimainin di babak kedua tuh. Iya, duel kalau ini sih duel tengah sama depan sih. Aliran bolanya harusnya bagus. Mau Itali mau Belgia. Ya. Jadi pasokan bola ke Immobile atau Lukaku tuh harusnya enak-enak. Dan ini ada fun fact nih. Itali selama Donnarumma main nggak pernah kejebolan lebih dari 1. Farfetch. Makanya nih nanti nih pas lawan Belgia, Farfetch-nya ini istilahnya lucknya si Donnarumma masih kepake nggak nih? Ini gua walaupun gue benci sama Donnarumma ya, itu nggak luck cuy. Iya, memang. Maksud gue ke uji nggak nih? Magis dia nggak kejebolan lebih dari 1 nih. Boleh. Kalau gue 5-1 lah, 5-1-4-9 gue. Kecil banget. Karena menurut gue susah Cai ini. Tapi 5-1-nya gue lebih ke Belgia. Ya, oke. Itu sih harusnya nyuguhin pertandingan seru sih nanti nih. Udah itu doang sih. Ini walaupun 1-0 seru sih. Iya. Iya. Jual beli serangan harusnya. Lanjut yuk. Oke, gue langsung nih. Gue yang terakhir berarti nih ya. Belgia dan Italia. Secara posisi FIFA sih jauh. Belgia di atas kan. Iya. Belgia di atas kalau nggak salah ya. Iya. Tapi itu kan koefisien pemain aja gitu di liga masing-masing ya. Mungkin karena emang secara kolektif, secara individu gitu maksudnya. Itu ngeri-ngeri banget emang Belgia. Mulai dari Lukaku yang jadi top skor. Pokoknya golnya banyak, bukan top skor ya. Golnya banyak. Kevin De Bruyne yang asisnya kayaknya berapa tahun ini nggak berhenti-berhenti gitu. Beneran. Terus Courtois. Nah, mungkin cuma satu sih yang kurang sih, back. Back itu ya karena juga udah tua juga sih, Toby Alderweireld sama si ini ya, siapa namanya? Vertonghen. Vertonghen ya, itu kan. Vertonghen sama Vermaelen. Vermaelen ya. Iya, Alderweireld juga tua, jadi tua-tua semua gitu yang dibawa. Karena emang nggak ada lagi. Back mudanya tuh siapa ya? Si Daka apa siapa gitu, gue lupa namanya. Sama Jordan Lukaku ya. Jordan Lukaku back kan, adanya Lukaku tuh. Emang back ya? Atau penyerang, nggak tahu deh, gue juga lupa deh. Wingback kalau nggak salah deh. Wingback ya. Nah kalau wingbacknya bagus sih. Ada Meunier, ada si siapa? Thorgan Hazard. Thorgan Hazard kan jadi wingback ke kiri juga kalau nggak salah posisinya dia. Oh, dia naik. Bisa naik ya, naik turun. Dia jatuhnya ditaruhnya di tengah sih, kayak sebenarnya tengah ya sebenarnya. Jerman pakai Gosens. Nah seperti itu. Terus Italia juga sama gitu. Dari penyerang nih, Immobile itu konsisten banget di Liga Italia. Udah 150-an gol kalau nggak salah. Semenjak dia dari Dortmund kan pindah ke Lazio, itu golnya udah 150-an kalau nggak salah. Banyak banget itu. Jadi dia konsisten gitu. Dan ini aja deh, Lukaku sama Immobile itu menurut gue mirip. Voucher dia. Oh iya, ada kesempatan sedikit aja. Jebret, habis lu gitu. Jadi jangan sampai lengah. Misalnya bola kelepas dikit nih, atau ketepis. Misalnya nendang dari luar, terus ketepis kiper. Udah disamber tuh sama mereka berdua. Ya. Tipe-tipe begitu sama mereka berdua. Terus dari tengah, Locatelli, ada
banyak dah sama gitu. Gue nggak terlalu hafal jujur gue lagi tadi. Tapi lihat dari permainannya emang ngeri. Italia itu ngeri. Beda dengan Italia yang sebelumnya menurut gue nih. Untuk Iya, ini beda. aja nih, trivia aja nih. Mancini itu 30 pertandingan 0 kalah sebagai pelatih Italia. Berturut-turut ya, bukan ini. Berturut-turut 30 nggak pernah kalah. Itu mengungkapkan Itu sesuatu jelas. gitu. Baru kejebolan 8 gol dari ngejebolin 70 atau berapa gitu. Ya, itu Italia sekarang tuh kayak gitu. Jadi kuat dalam menyerang juga, bertahannya juga ngeri. Belgia menyerangnya ngeri banget gitu. Apalagi kalau udah ada duet Lukaku sama Kevin De Bruyne. Wah, itu Buset. ngeri banget dah. Makanya nih, kalau sampai benar De Bruyne, gue nggak tahu ini benar atau enggak ya. Kayaknya cedera gitu kayaknya. Kalau cedera, aduh, kehilangan seperempat nyawanya lah, bisa gue Itu bilang. seperempat sih, bisa. Seperempat nyawanya Belgia, seperempat penyerangannya lah. Karena kan paling tinggal siapa? Tinggal Carrasco sama ini ya. Carrasco main ini sih. Gue juga lupa-lupa. Main. Yannick Carrasco, terus si siapa tuh? Tielemans ya. Tielemans juga utama kan ya? Yang gue nggak tahu nih kalau Tielemans, lupa. Yuri Tielemans. Nah ini makanya gue juga bingung nih. Imbang. Kalau gue imbang sih. Sampai 90 menit itu imbang. Ya mungkin 2 sama. Sama-sama bisa gol, sama-sama bisa bertahan. Tapi sekuat-kuatnya bertahan tetap bakal golan juga sih dua-duanya ini. Feeling gue ya. Karena penyerangnya dua-duanya tajam bener gitu. Apa bisa ngebuka lah. Dan gue yakin dua-duanya bakal main terbuka. Mungkin Italia rada bertahan sih tadi yang saya bilang juga sih. Bakal lebih nunggu ada kesempatan kebuka nih baru sikat gitu. Tapi kalau Belgia gue yakin main terbuka banget. Dan itu bisa membuat Italia keteteran atau bisa buat Belgia keteteran kalau nggak bisa nembus gitu maksudnya. Bakal di counter. Tapi ya itu gue kalau 90 menit tetap percaya seri 50-50. 2 sama. Babak tambahan sama masih seri. Jadi adu penalti kalau gue. Udah faktor luck kalau ini benar-benar faktor luck ya. Nah, jadi ya gue tetap anggapnya seri sih 50-50 karena ya gue tidak bisa menentukan juga nih. Benar-benar ini baru imbang nih secara kekuatan tim. Dari semua lini lah, back, kiper, tengah, penyerang. Dan Lukaku juga kan dia udah ngerti banget. Iya. Lukaku juga udah ngerti banget tipikal Italia. Dia udah setahun kan lumayan bermain di Italia. Itu juga poin plus sebenarnya. Tapi ya tetap aja kan kolektivitas tim yang menentukan. Nah, secara kolektivitas gue malah ngunggulin Italia jauh. Italia mainnya lebih bagus secara tim. Ya. Kalau Belgia masih mengandalkan beberapa pemain ya kayak tadi gue bilang Lukaku, Kevin De Bruyne gitu yang ngasih umpan gol. Tapi kalau Italia udah lengkap. Tapi gitu tetap gue buat lo Italia buat lo 50-50. Jadi 50-50. Karena gue nggak bisa nentuin nih yang mana yang lebih unggul. Bakal mungkin golnya nggak banyak banget tapi nggak dikit. Karena gue yakin Belgia bakal main terbuka. Berarti extra time itu akan dimanfaatkan oleh Italia. Tapi kalau gempurannya kenceng banget nih Belgia, mungkin nembus juga gitu ke Italia juga gitu. Jadi itu akan memaksa Italia lebih terbuka juga. Kalau kegolan duluan ya, biasanya kan kalau tim yang kegolan duluan akan jadi gak sabar gitu pengen. Iya. Jadi bakal main terbuka. Nah itu akan lebih seru lagi gitu. Dan gue yakin sih 2 sama gitu sebelum babak tambahan. Di babak tambahan mungkin kalaupun gol tetap seri lagi. Seri juga. Gila sih kalau bener-bener kayak begitu itu gila banget. Itu mau pemain sehebat apa juga bisa gagal. Pemain sejelek apapun bisa jadi gol. Gitu aja. Itu dari gue. Jadi 50-50. Tapi kalau misalnya dibilang apa lebih diuntungkan sebenarnya benar lebih diuntungkan Belgia. Yang kayak lu tadi bilang, Lukaku udah paham lah Italia kan. Iya. Belum itunya Mertens tahu juga kan. Oh iya. Dries Mertens ya. Jadi ada Lukaku, ada Mertens. Jadi bagian penyerangannya harusnya lebih diuntungkan gitu memang. Iya.
Dia ngerti kulturnya Italia gimana gaya bermainnya. Ya, makanya ini benar-benar berharap sama taktik Mancini sih. Itali. Nah, itu. Soalnya kalau Iya benar. kalau ngarepin apa? Ngarepin bisa nahan Lukaku atau Mertens ya udah jelas di Serie A mereka bisa ngebobol Itali. Jadi gimana Mancini bisa ngakalin itu sih? Nah, itu. Nah, ya benar. Kenapa gue 50-50 juga gitu, Fik. Jadi ini akan menjadi pertarungan taktik pelatihnya aja gitu. Taktik pelatih secara ya pemain, benar. secara track record di Euro pun gue rasa imbang gitu. Jadi ini kembali lagi gimana countermeasure atau taktik yang digunakan untuk membalas masing-masing timnya gitu sih, bener sih. Dan Mancini juga ngeri. Dan nggak boleh ada human error nih. Iya, nggak boleh sama sekali sih ini. Ya, karena dua penyerangnya itu menurut gue bener-bener ada bola nganggur nih di sepak langsung. Gitu kan, dua-duanya sama persis. Voucher kayak Harry Kane gitu lah. Iya, ada kesalahan dikit aja. Habis langsung udah. Iya. Makanya gue bilang, gue juga bingung gitu. Ini bener-bener mantap dah. Seru nih. Final kecepatan gue setuju sih. Final kecepatan. Tapi satu catatan penting juga sih. Belgia itu rada sering ngapes kalau udah begini nih. Kayak yang Piala Dunia kalah sama Argentina gitu kan. Walaupun kita emas juga kan. Tapi ya nggak tahu gitu. Itu mitos-mitos begitu nggak ada yang tahu lah. Terakhir Belgia ketemu Italia menang 3-0. Iya itu. Terakhir itu. Belgia itu emang suka begitu kalau di turnamen gitu. Kayak kalau ini ya kayak mirip Inggris sih, tapi nggak separah Inggris. Mirip. Ya. Setuju. Kalau Inggris itu benar-benar kayak nggak menyatu gitu kayaknya ya di luarnya ya kelihatannya. Nah, ini aja kan 8 besar pertamanya Inggris. Iya. Kemarin ini kalah sama Islandia. Bayangin, Islandia yang Viking Club. Ini pertama kalinya Inggris masuk 8 besar. Viking Club itu gua terngiang-niang itu. Di Viking Club loh, bayangin loh di stadion sampai bergemuruh. Buset. Itu negara debutan, masuk 8 besar negara debutan, baru pertama kali Euro. Tapi kalau misalkan sebelum kita tutup, tapi menurut gue ya, pot yang paling diuntung itu Inggris. Inggris harusnya bisa sampai final Inggris. Harusnya gitu. Harusnya ya, kalau ngelihat materi pemain gitu, harusnya sih Inggris materi pemain masalah nyampe final harusnya ya. Harusnya bisa sampai final. Iya, betul. Balik lagi bola ini, sepak bola. Ada giant killing juga banyak terjadi, giant pembunuh raksasa kayak Swiss. Ya bisa aja nanti yang finalnya Swiss lawan Denmark itu kayak kemarin kayak 2005-nya UCL itu kan. Nah, UCL 2005 Monaco lawan siapa? Porto, emang siapa yang nyangka? Nggak ada. Iya. Bener jadi. Ntar total finalnya Swiss lawan apa? Ceko atau Ukraina kan? Gak ada yang tahu. Itulah kenapa gue seneng sepak bola. Biar bandar pada pusing juga. Sedikit lagi. Rumah judi pada masang Prancis nomor 1 loh buat jadi juara. Iya. Bet-nya paling tinggi. Iya. Ukurnya paling ini dia. Di antara yang lain ya, Prancis itu paling gede. Rumah judi itu rata-rata 7,9% masangnya. Iya, kayak gitu. Gue nggak ngerti sih kayak gitu hitungannya. Sama sih, gue juga ngerti. Cuma persentasenya paling gede. Ada gitu 5/1, 7/5 apa gitu maksudnya. Iya. Gak ngerti gue. Gue nggak pernah masang, gue juga nggak mau lah. Tapi yang jelas pada condong ke itu Prancis. bisa membaca inilah kekuatan sebenarnya sih. Tapi kan nggak cuma kekuatan pemain aja. Ya. Banyak faktor lain. Seperti itu. Dah, closing. Ya, karena sudah sepertinya terlalu panjang, hampir sejam ini kita nih. Jadi panjang juga ya. Iya. Closing dulu aja. Nah, oke, kita cukupkan saja
untuk video kali ini karena sudah melebihi dari target. Ya, lebih jauh nih. Meleset jauh yang tadinya hanya diprediksikan 30 sampai 40 menit, ini hampir sejam. Mentang-mentang udah bertiga lagi. Itu dia. Udah bertiga udah bahaya ini. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih yang udah subscribe sampai sekarang. Lagi-lagi jangan di-subscribe, jangan di-like kalau belum ditonton sampai habis. Betul. Nggak salah. Nggak salah, jangan salah Nggak lagi. salah. Jangan Nggak salah kepleset lagi. lagi. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rio. Gua Sevik. Gua Adit yang akhirnya bisa gabung lagi. Kami Far. Cabut. Ciao. Cabut. Kita semua.